Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Amelia, saya perwakilan dari kelompok 1 Matematika Ekonomi. Adapun nama anggota kelompok saya yaitu Afifah Damayanti, Dian Amelia, Eva Fitri Andriani, dan Martina Dwi Rahayu. Di sini kami akan membahas tentang aplikasi fungsi dalam bisnis dan ekonomi yang mencakup pajak dan subsidi. Yang pertama yaitu pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Yang kedua yaitu pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Yang ketiga yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan penjualan barang tersebut naik, sehingga harga di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga sebelum pajak. Contoh soal yang pertama, fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan min 0,5P plus 7,5 dan fungsi penawarannya QS sama dengan P min 3. Jika pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp3 per unit, harga keseimbangan setelah pajak yang tercipta di pasar adalah penyelesaiannya diketahui QD sama dengan min 0,5P dan QS sama dengan P min 3. Harga penawaran sebelum pajak QS sama dengan P-3, sedangkan harga penawaran setelah pajak sebesar Rp3 per unit. Kemudian, gabungkan harga penawaran sebelum dan sesudah pajak, seperti ini. QS sama dengan P-3 min 3. QS sama dengan P-6. QS sama dengan P-6 menjadi harga penawaran setelah pajak. Sedangkan harga permintaan tetap pada QD sama dengan min 0,5P plus 7,5. Mencari harga keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Min 0,5P plus 7,5 sama dengan P min 6. Kemudian kita kelompokkan menjadi min 0,5P min P sama dengan min 7,5 min 6. Kita jumlah, hasilnya min 1,5P sama dengan min 13,5. P sama dengan min 13,5 dibagi min 1,5. P sama dengan 9. Kemudian, untuk mendapatkan harga keseimbangan P sama dengan 9, substitusikan ke fungsi permintaan. QD sama dengan min 0,5P plus 7,5. QD sama dengan min 0,5 dikali 9 plus 7,5. QD sama dengan min 4,5 plus 7,5. QD sama dengan 3. Jadi, harga keseimbangan setelah pajak yang tercipta di pasar adalah 9 dan 3. Selanjutnya yang kedua, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentasi tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Yang ketiga, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering juga disebut pajak negatif. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat pula bersifat proporsional. Subsidi dapat mengurangi biaya reproduksi sehingga produsen menjual barang dengan harga yang lebih murah. Contoh soal subsidi. Contoh soalnya adalah fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 terhadap barang yang diproduksi, berapa harga keseimbangannya? Penyelesaiannya, harga penawaran sebelum subsidinya 3 tambah 0,5 Q. Sedangkan harga penawaran setelah subsidi yaitu 3 ditambah 0,5 Q dikurangi 1,5. 1,5 itu diambil dari subsidi. Subsidinya kita pindah ruas, jadi 3 min 1,5 ditambah 0,5 Q.
adalah 0,5 Ki. Sedangkan persamaan permintaan tetap yaitu PD sama dengan 15 min Ki. Tentukan harga keseimbangan pasarnya. PD rumusnya itu PD sama dengan PS. Jadi 15 min Ki sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Ki. Min Ki kurangi 0,5 Ki sama dengan 1,5 dikurangi 15. Min Ki, Ki-nya itu 1. Jadi min 1 dikurangi 0,5 Ki sama dengan 1,5 dikurangi 15. Hasilnya min 1,5 Ki sama dengan min 13,5. Kita tentukan Ki-nya. Ki-nya min 13,5 dibagi min 1,5. Jadi harga keseimbangan pasarnya adalah 9. Harga keseimbangan pasar Ki-nya adalah 9. Dan untuk mendapatkan harga keseimbangan Ki sama dengan 9, kita substitusikan ke fungsi permintaan atau penawaran, yaitu PD sama dengan 15 min Ki atau PD sama dengan 15 min 9, hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah 6,9. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.